Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah kita masih akan membersamai Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala untuk mendengarkan faedah-faedah terkait kisah atau perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan senang sekali sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Dan nanti di seperti biasa di segmen-segmen pembahasan tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita persilahkan bagi para pemirsa juga para pendengar untuk bergabung bersama kita, baik melalui interaktif ataupun bisa melalui pesan WhatsApp juga, atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan ini sudah pertemuan keempat terkait pembahasan kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Ustaz ya? Nah, Baik, melanjutkan Ustaz, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, silakan Ustaz. nah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio medan streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih menjelaskan sosok sahabat Nabi yang mulia ini, ya, sahabat yang terbaik di antara para sahabat Nabi yang ada, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan berkaitan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebagai poin pembuka, yaitu ada suatu peristiwa yang besar terjadi pada diri Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW, begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tepatnya pada tahun kelima Hijriyah, di mana Nabi SAW kala itu melakukan peperangan yang Nabi SAW memerangi Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi di tahun kelima Hijriyah kala itu. Dan pada saat Nabi SAW berperang, ya, dalam kondisi safar, biasa Nabi SAW mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang menjadi pendamping Rasulullah SAW. Dan kala itu Aisyah radhiyallahu taala anha ini menjadi pendamping Rasulullah SAW yang menemani safar Nabi SAW kala itu. Nah, singkatnya, tatkala Rasulullah SAW pulang, ya, dari safar ini, yang memerangi Bani Mustalik, ada suatu peristiwa yang menyebar di tengah-tengah penduduk Madinah disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengakibatkan ini isu nasional. Ya, kalau bahasa kita di sini adalah hadisul ifki, peristiwa dusta yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kala itu kalung Aisyah copot dan hilang pada saat beliau keluar dari sekedupnya, dan tatkala beliau kembali, beliau tidak mendapatkan kalungnya kembali, sehingga beliau keluar. Dan pada saat Aisyah keluar, orang-orang yang membawa onta yang di atasnya ada sekedup Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tahu bahwasanya Aisyah sedang keluar. Nah, ketika beliau sudah mendapatkan kembali, iya, kalungnya, beliau kembali ke tempat di mana Rasulullah duduk. Dan pada saat itu Aisyah tidak mendapatkan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Nah, di antara kebiasaannya Aisyah menunggu di tempat itu, tidak kemana-mana. Boleh jadi nanti mereka mencari Aisyah yang tidak ada di dalam sekedupnya. Nah, qadarullah, Nabi SAW pun tidak kembali karena tidak mengetahui. Karena pada saat itu, ya, mereka menganggap Aisyah sudah berada di dalam sekedup. Ya, mereka berjalan. Ya, karena kondisi Aisyah pada saat itu tidak terlalu gemuk, ya, sehingga mereka menganggap bahwasanya
ya Aisyah berada di atas. Nah, tatkala Aisyah tengah istirahat, di sana ada sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal yang beliau mengambil posisi di belakang. Boleh jadi ada barang-barang yang tertinggal, ada sesuatu yang tertinggal sehingga beliau mengumpulkannya dan seterusnya. Lalu pada saat Sofwan bin Mu'attal ini melihat ada sosok wanita yang berada di bawah yang tengah istirahat, dan kala itu wajah Aisyah tersingkap, cadarnya terbuka, dan Sofwan bin Mu'attal mengenali ini adalah Aisyah sebelum ayat hijab turun. Lalu pada saat mulai mendekat dan melihat ternyata itu adalah Aisyah, maka terlontarlah ucapan dari Sofwan bin Mu'attal kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sahabat yang mulia ini. Gak ada ucapan yang lain, kenapa ya ada di sini, mana rombongan, tidak ada. Ya bahkan tidak mengucapkan salam. Ya, ucapan yang dikeluarkan oleh Sofwan bin Mu'attal ini adalah ucapan musibah. Ini musibah. Ya Aisyah sendiri. Ya tidak ada Rasulullah, tidak ada para sahabat kala itu. Nah sehingga Sofwan bin Mu'attal pun dengan sigap menurunkan untanya, ya tanpa mengucapkan apa-apa pun. Sehingga ketika unta itu sudah diturunkan, naiklah Aisyah di atasnya, dan semenjak perjalanan sampai ke Madinah tidak ada satu ucapan pun yang terlontar. Aisyah tidak berkata-kata, kemudian Sofwan bin Mu'attal juga tidak berkata-kata. Nah, dan sampailah berita bohong ini ya di Madinah ketika mereka melihat ternyata Sofwan bin Mu'attal bersama dengan istri Rasulullah SAW. Nah, mulailah berita bohong itu menyebar, dan Allah takdirkan kala itu Aisyah jatuh sakit sehingga tidak mendengar apa beritanya. Nah, dan di antara kaum muslimin yang menyebarkan berita-berita bohong ini, tentunya yang menjadi tokoh di dalam menyebarkan berita bohong ini adalah seorang Yahudi munafik, ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ternyata di antara para sahabat juga ada yang terikut. Di antaranya adalah Mistah bin Uthatah, kemudian Hasan bin Sabit, Hamnah bintu Jahshin, ya saudarinya Zainab bintu Jahshin, sementara Zainab ini adalah istri Rasulullah SAW. Nah, di antara mereka menyebarkan tersebut. Aisyah tidak mengetahui selama sebulan beliau sakit. Nah, ketika Aisyah hendak keluar bersama dengan Ummu Mistah, dan kala itu Ummu Mistah berjalan kemudian jatuh. Pada saat beliau jatuh, beliau mencela Mistah bin Utsasah, ya celakalah Mistah. Lalu Aisyah menimpali, kenapa engkau mendoakan kecelakaan kepada anakmu? Maka Ummu Mistah pun menceritakan sebenarnya yang terjadi di Madinah. Kemudian salah satu yang menyebarkan berita itu adalah Mistah bin Utsasah. Nah, pada akhirnya ya Aisyah radhiyallahu taala anha yang sebelumnya sudah melihat tanda-tanda Rasulullah tidak dekat, tidak perhatian dengan Aisyah. Kemudian setelah Aisyah mengetahui, beliau pun minta izin kepada Nabi SAW untuk tinggal di rumah orang tuanya. Ini adab. Ini adab yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau keluar dari rumah Rasulullah, beliau minta izin dan Nabi mengizinkan kala itu. Ya, jangan sampai ada seorang wanita muslimah ketika dia bermasalah dengan suaminya kemudian dia kabur dari rumahnya, bawa koper pulang ke rumah orang tuanya, kan seperti itu. Aisyah minta izin dan Nabi mengizinkannya. Nah, ketika dalam kurun waktu yang lama, hampir sebulan lebih, ya, dan Aisyah menunggu ayat-ayat turun membebaskan dirinya bahwasanya beliau memang tidak melakukan apapun, ya sebagaimana yang dituduhkan kepada Aisyah dari orang-orang munafik seperti itu. Dan singkatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur yang membebaskan ya Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga para sahabat ini pun didera karena mereka memberitakan berita-berita bohong. Nah, salah satu yang menyampaikan berita bohong adalah Mistah bin Utsasah, dan ini sepupunya Abu Bakar. Nah, kita kembali kepada kisah Abu Bakar. Biasanya Abu Bakar ini memberikan bantuan, memberikan nafkah kepada Mistah, ya kepada keluarganya karena kondisinya yang memang membutuhkan, miskin. Nah, ketika ya Abu Bakar mengetahui yang menyampaikan berita-berita bohong di antaranya Mistah bin Utsasah, maka dia berjanji. Ya, dia berjanji, bersumpah bahwasanya dia tidak akan memberikan bantuan itu kepada Mistah dan keluarganya. Dan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat. Ya, untuk apa? Untuk mengingkari perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar tunduk dengan kitab Allah.
Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Nah, ketika Abu Bakar sudah bersumpah demikian, maka beliau pun menggugurkan sumpahnya. Beliau pun membayar kafarat atas sumpahnya, lalu terus memberikan bantuan nafkah kepada Mistah bin Usasah beserta dengan keluarganya. Nah, di sini sikap yang diambil oleh Abu Bakar adalah tunduk terhadap kitab Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah, dan ini ayat khusus untuk Abu Bakar. Ya, Allah menurunkan satu ayat di dalam surat An-Nur untuk Abu Bakar. Supaya apa? Supaya Abu Bakar tetap kembali kepada sikapnya. Dia membantu sepupunya, membantu kerabatnya, walaupun di antara kerabatnya itu yang telah menyebarkan berita-berita bohong terhadap keluarganya Rasulullah dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan yang menjadi penekanan di dalam kisah ini adalah bagaimana tunduknya Abu Bakar terhadap kitabullah. Ya, tunduk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ini wajib ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, nggak ada pilihan lain bagi orang yang beriman kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Nah, ini kisah yang pertama bagaimana ketundukan Abu Bakar As-Siddiq terhadap kitabullah. Nah, oleh karenanya, ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat telah mencontohkan bagaimana sikap mereka tunduk terhadap Al-Quran. Maka kewajiban kita juga demikian. Jangan Al-Quran yang sudah sampai kepada kita, hukumnya yang sudah sampai kepada kita, kita benturkan dengan hawa nafsu kita, sampai pada akhirnya kita mengotak-ngatik hukum Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengedepankan hawa nafsu kita. Pada akhirnya kita tinggalkan Al-Quran dan kita amalkan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Nah, Allah alam, ini kisah yang pertama terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pembuka di podcast kita kali ini. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, kita berikan kesempatan bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, ini masih segmen awal. Biasanya dari studio aja dulu ya Ustaz. iya, silakan. Ustaz, tadi ada di segmen awal ada cerita tentang undian ketika mau safar. Nah, Kalau misalnya kita terapkan untuk ke anggota keluarga, misalnya anak gitu, bisa Ustaz, misalnya anak ada banyak gitu kan. iya. Kita nggak bisa bawa semua nih anak-anaknya untuk safar. Ini boleh diterapkan gitu Ustaz. Baik. Undian atau dalam bahasa Arabnya qur'ah kan seperti itu, dalam kondisi memang nggak bisa dibawa semua ini. Bagaimana kalau kita menerapkan pada anak kita? Ya, bisakah kita menerapkan? Nah, bisa. Dan kita diperintahkan untuk berlaku adil terhadap anak-anak. Nah, siapa yang berangkat misalnya safar bersama dengan orang tuanya, dengan kondisi orang tua nggak bisa dapat membawa anaknya semua, maka salah satu caranya dengan Qur'an atau dengan cara yang lain. Barang siapa yang bisa menyelesaikan hafalan surat ini, dia ikut. Oke. Jadi ada motivasi nih. Kompetisi. Iya, ada kompetisinya. Ya, orang tua sudah menyiapkan satu tiket nih, yang hanya satu tiket saja yang disiapkan oleh orang tua. Mengingat kondisi finansial keuangan juga terbatas. Nah, si anak juga termotivasi. Ya, sehingga apa? Sehingga harus ada yang dikejar. Kalau hanya sebatas undian saja, Qur'ah saja, nggak berbuat apa-apa, ya mungkin kan sifatnya untung-untungan nih siapa yang berangkat. Tapi kalau ada kompetisinya, musabaqahnya, mereka bersemangat. Ya, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan target yang disampaikan oleh orang tuanya. Yang seperti ini nggak ada masalah. Ya, dengan posisi anak ridho dengan ketetapan orang tua. Ya, anak setuju dengan pendapat orang tua, karena mengingat memberikan hadiah kepada anak-anak ini kita wajib adil. Bagaimana kita bersikap adil terhadap anak-anak yang
ternyata anak itu menonjol, punya prestasi, dan dia mengikuti arahan kita, kita berikan hadiah. Dan pada saat kita memberikan hadiah tidak cuma-cuma. Nah, seperti itu. Dan sehingga anak-anak yang tidak mendapatkannya sadar bahwasanya memang dia belum berhak untuk mendapatkannya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kita Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Afwan, ini di luar tema. Mana yang harus kita lakukan untuk ikhtiar supaya kita punya anak? Kita sholat hajat atau tahajud? Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, mana yang bisa kita lakukan? Sholat hajat atau sholat tahajud? Keduanya bisa dilakukan. Ya, apatah lagi ketika kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian di waktu-waktu sujud itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh saja. Ya, ini boleh saja. Ketika kita merasa gundah gulana, ya kemudian tidak kunjung kita mendapatkan anak, belum diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak, silakan kita sholat sesuai dengan kebutuhan kita, sholat hajat. Atau ketika kita bangun di tengah malam, karena sholat tahajud ini dilaksanakan di tengah malam kan, seperti itu. Dan terutama di sepertiga malam, malam yang terakhir. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah dan dalam posisi kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan di mana seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu waktu sujud. Dan waktu sujud itu Nabi mengatakan fa'akthirud du'a, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu dia. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berbaik sangka kepadanya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun toh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak juga memberikannya kepada kita, kita sudah berikhtiar, kita sudah meminta, dan tidak ada celaan bagi kita. Ya, tidak ada celaan bagi kita. Yakinlah kisah Nabi Zakaria, di mana posisi Nabi Zakaria ini dalam kondisi yang sudah tua, kemudian istrinya mandul, dan dia melihat ada suatu keajaiban yang dia lihat pada diri Maryam. Tatkala Maryam berada di dalam mihrabnya, setiap kali Nabi Zakaria melihat, ya di waktu musim panas ternyata disediakan di mihrabnya itu makanan musim dingin. Ya, ketika musim dingin ternyata makanannya adalah makanan musim panas. Nah, dari situ Nabi Zakaria berpikir, ini adalah ya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada hambanya. Dan ketika Nabi Zakaria yakin seperti itu, ya terhadap Maryam saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang istimewa, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah takdirkan Nabi Zakaria memiliki anak yang bernama Yahya. Nah, demikian. Banyak berdoa kepada Allah di sujud manapun silahkan. Ya, baik yang disebutkan tadi atau sujud-sujud yang lainnya, yang jelas semakin banyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang kita dapatkan. Satu sujud saja mengangkat derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan saja ini akan menjadi tabungan kita ya pada hari kiamat kelak. Allah a'lam. Baik Ustaz. Ustaz, kembali di luar tema Ustaz. Ustaz, saya mau tanya di luar tema. Kita kan lebaran haji tanggal 10 mengikuti ulil amri. Dan yang mau saya tanyakan, kapan puasa Arafah kita laksanakan? Jazakumullah khairan atas infonya. Silakan Ustaz. Nah, kapan puasa Arafah kita laksanakan? Puasa Arafah tetap dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tetap tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, puasa Arafahnya tetap tanggal 9 Dzulhijjah. Di Saudi, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di Indonesia juga tetap tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 9 Dzulhijjah yang mana? 9 Dzulhijjah yang mengikuti ketetapan pemerintah. Karena berkaitan tentang puasa, berkaitan tentang lebaran, ini dikembalikan kepada negara masing-masing. Melihat hilal di tempat masing-masing. Nah, seperti itu dia. Jadi ini masalah-masalah yang kita katakan khilaf, namun lebih utama kita mengikuti yang datang dari Nabi kita SAW. Itu berpuasa bersama dengan pemerintah, dan berlebaran juga bersama dengan pemerintah, dan Idul Adha juga bersama dengan pemerintah. Nah, tetap tanggal
9 Dzulhijjah. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz masih di segmen awal Ustaz tentang sifat yang tadi ditegur Allah langsung ya, sifat Abu Bakar dalam ayat. Ini kan cerita tentang memaafkan kan Ustaz. Ketika kita udah berbuat baik banyak gitu, bukan sedikit gitu ya Ustaz, banyak berbuat baik terhadap seseorang, tapi yang dibalas orang lain itu adalah keburukan, tetap kita diperintahkan untuk berbuat atau memaafkannya gitu ya Ustaz. Ada apa dengan memaafkan ini Ustaz? Kenapa? Kan kita sebenarnya boleh kan Ustaz, misalnya misalnya berlaku, ini dia kan udah berbuat jahat sama kita. Zolim. Zolim gitu. Kita kan bisa aja cuman sekedar menahan, nggak memberikan apa yang harus kita, nggak harus sebenarnya kita ngasih, karena kan misalnya itu cuman sedekah gitu atau apa. Ini ada apa ini Ustaz, memaafkan ini Ustaz? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan semisalnya. Misalnya kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik ini, satu kezaliman. Boleh nggak dibalas? Boleh. Satu kezaliman dengan satu kezaliman. Boleh dibalas. Ya. Tapi Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian memperbaiki keadaannya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal membalas itu boleh. Ya, tetapi balasan yang sama ini. Kita dipukul sekali, balasannya sekali. Kita diejek sekali, balasannya juga sekali. Ya, jangan sampai kita membalas melebihi dari apa yang kita dapatkan. Nah, seperti itu dia. Nah, misal kita dikatakan hitam, seperti itu dia. Memang kita hitam. Kemudian kita balas teman kita. Ya, dia hitam juga, tapi rambutnya keriting, kan seperti itu. Hitam, keriting, seperti itu. Berarti kan dua. Nah, sekarang yang zalim siapa? Ternyata kita. Karena kita membalas lebih dari yang kita dapatkan. Jadi, hukum asal membalas itu boleh. Ya, setimpal dengan kezaliman yang kita dapatkan. Tapi, memaafkan itu jauh lebih utama. Ya, memaafkan jauh lebih utama. Kita sudah memberikan banyak nih. Ya, ibarat ungkapan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita nggak dianggap, sampai kehormatan keluarga kita dinodai, seperti itu dia. Nah, pengen dibalas, diberhentikan nih. Ya, diberhentikan. Yang pertama, tidak wajib memberikan nafkah kepada dia, kan seperti itu dia. Nah, ini hanya sebatas bab sunnah saja. Nah, tapi karena di sana ada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Abu Bakar dan orang-orang yang semisal dengannya ketika mengalami hal yang seperti ini. Ternyata di dalam memaafkan orang lain, kemudian berlapang dada, di sana ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memaafkan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berlapang dada. Di samping kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua keutamaan yang Allah berikan di sana, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, apa faedahnya? Ya, apa faedahnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul abd. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, inni uhibbu fulan. Aku mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril memanggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, kalian cintailah dia. Dan penduduk langit pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk bumi juga mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ini. Ini keutamaan. Sampai Allah mencintai seseorang dan orang-orang lain yang baik yang ada di dunia maupun yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit mencintai sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata di dalam memaafkan kemudian berlapang dada dari perlakuan buruk yang kita terima, di sana ada kecintaan dari Allah. Dan ketika seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang besar. Oleh karenanya, yang harus kita perhatikan adalah apakah perbuatan kita ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita berpikir saya mencintai Allah. Ya, saya mencintai Allah. Lalu pertanyaannya adalah apakah perbuatan kita
yang katanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, perbuatan itu bisa mendatangkan kecintaan Allah, maka carilah amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah adalah memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun. Iya. Berilah maaf dan berilah kelapangan. Ya, berlapang dadalah. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan balas boleh, tapi ternyata sesuatu yang lebih baik itu yang kita harapkan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang rugi. Kalau kita menahan kebaikan kita, enggak ada yang dirugikan. Ya, kenapa? Karena bukan suatu kewajiban bagi kita. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan yang kita tampakkan itu kembali kepada kita. Bukan hanya orang lain yang merasakannya, tapi kita yang merasakannya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sebelum kita kembali buka kesempatan untuk para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita lanjutkan sedikit Ustaz dari faedah-faedah yang bisa kita kembali dengarkan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Nah, kisah selanjutnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an di tahun ke-6 Hijriah. Ada apa? Ada peristiwa apa di tahun ke-6 Hijriah? Nah, ternyata di tahun ke-6 Hijriah ada suatu peristiwa yang membuat para sahabat ini bersemangat, yaitu ini merupakan umrah yang pertama. Ya, umrah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW berserta dengan para sahabat kala itu. Tidak banyak yang ikut. Ya, tidak banyak yang ikut, diantaranya adalah Abu Bakar, kemudian juga Umar yang ikut, Utsman juga demikian. Nah, ketika sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada Umar untuk menyampaikan informasi kepada orang musyrikin. Ya, jadi orang kepercayaan Nabi untuk menyampaikan berita bahwasanya Nabi akan melaksanakan umrah, dan pada saat itu mereka berada di Hudaybiyah adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar khawatir nih, kalau seandainya beliau yang maju, sehingga beliau mengusulkan yang maju adalah Utsman karena masih banyak kerabat-kerabat Utsman yang ada di Makkah kala itu. Nah, akhirnya Utsman pun diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, karena lamanya Utsman berada di sisi orang-orang Makkah kala itu, mereka hanya mengizinkan Utsman, tidak mengizinkan Rasulullah SAW. Akhirnya karena lamanya Utsman di sisi mereka dan tersebar berita bahwasanya Utsman dibunuh, maka Nabi SAW pun membaiat para sahabat yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Ya, yang mereka sumpah setia bersama dengan Nabi, ikut bersama dengan Nabi memerangi orang-orang Makkah karena telah membunuh Utsman ibn Affan. Nah, di tengah baiat ternyata Utsman muncul. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang diantara isi perjanjian itu adalah Nabi dan para sahabat tidak diizinkan untuk melaksanakan umrah, dan mereka baru boleh melaksanakannya di tahun yang akan datang, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Maka dilaksanakanlah Umratul Qadha di tahun ke-7 Hijriah kala itu. Nah, ketika kesepakatan sudah disepakati oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Makkah, maka di sana Umar bin Khattab tidak setuju dengan perjanjian tersebut, menentang perjanjian tersebut. Lalu Umar mendatangi Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Bukankah engkau seorang nabi?" Kata Umar, "Benar. Bukankah kita berada di dalam kebenaran sementara mereka, musuh-musuh kita itu di dalam kesesatan?" Lalu Nabi mengatakan, "Benar. Lalu mengapa kita menghinakan agama kita?" Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, "Aku adalah Rasulullah dan aku tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan menolongku. Bukankah engkau memerintahkan bahwa kita akan mendatangi Ka'bah juga melakukan tawaf di sini?" Nabi mengatakan, "Benar. Tapi apakah aku menjanjikan tahun ini kita melaksanakannya?" Maka Umar mengatakan, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Pasti kamu akan mendatanginya, melakukan tawaf di Ka'bah." Nah, kemudian ketika Umar tidak merasa puas dengan jawaban dari Rasulullah SAW dan ingin
melaksanakan umroh kala itu, bahkan sampai di antara bentuk kekecewaan mereka, Nabi perintahkan untuk menyembelih hewan mereka, kemudian mencukur tahallul. Ya, di mana persyaratannya adalah tahallul di mana saja kita terhalangi untuk melaksanakan umroh. Nabi perintahkan, tapi mereka nggak mau. Ya, tapi mereka tidak mau. Mereka menunggu apakah ada keputusan Allah yang merubah perjanjian itu sehingga mereka berperang kemudian melaksanakan umrah. Ternyata tidak ada, sampai selesai tidak ada wahyu turun kepada Nabi SAW. Makanya mereka kecewa. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak memuaskan pada diri Rasulullah SAW karena semangatnya untuk melaksanakan umrah tadi, kemudian beliau mendatangi Abu Bakar, dan ini menjadi pembahasan kita. Beliau mendatangi Abu Bakar. Nah, kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar, bukankah dia seorang nabi? Jadi pertanyaan Umar yang dilontarkan kepada Rasulullah sama pertanyaannya kepada Abu Bakar, dan ternyata jawaban Abu Bakar sama sebagaimana jawaban Rasulullah SAW. Jadi kemiripan, ya, artinya karena memang sudah menjadi teman dekat, taulah bagaimana karakter Rasulullah SAW, ya, kemudian sikap Rasulullah bagaimana. Nah, ternyata ini terbukti. Allah jadikan jawaban Abu Bakar ini sama dengan jawaban Rasulullah. Bukankah dia seorang nabi? Kata Umar, benar, dia seorang nabi. Bukankah kita berada di atas kebenaran sementara musuh-musuh kita di atas kesesatan? Benar. Lalu mengapa kita menghinakan agama kita? Lalu Abu Bakar mengatakan, saudaraku, beliau itu adalah Rasulullah, utusan yang tidak akan pernah mendurhakai Rabb-nya, dan dia pasti, yaitu Allah pasti menolong beliau. Karena ikutilah perkataan dan perbuatan beliau, jangan sekali-kali menentangnya. Demi Allah, dia berada di dalam kebenaran. Ya, kemudian Umar mengatakan, bukankah dahulu beliau memberitahukan bahwa kita akan mendatangi Ka'bah, juga tawaf? Kemudian Abu Bakar mengatakan, benar. Tapi apakah beliau memastikan bahwasanya kita akan melakukan tawaf tahun ini? Maka Umar mengatakan tidak. Nah, insya Allah, ya, kamu pasti akan mendatanginya dan engkau akan melaksanakan tawaf di sana. Jadi di sini, poin yang hendak kita sampaikan bahwasanya kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah, ya, menyebabkan apa? Ucapan-ucapan, jawaban-jawaban Abu Bakar ternyata sama dengan jawaban Rasulullah. Nah, seperti itu dia. Jadi sikap yang diambil seorang teman, karib kerabat, orang yang paling dekat dengan kita terkadang menyamai. Ya, dan itulah yang dialami oleh Abu Bakar, dan Allah jadikan ucapan-ucapan Abu Bakar ini sama dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW karena kedekatan. Ya, karena kedekatan. Jadi dari cerita-cerita sebelumnya bagaimana Abu Bakar begitu dekat dengan Rasulullah, ketika safar dengan Rasulullah, ketika mukim dengan Rasulullah, ketika berada di dalam gua juga menemani Rasulullah SAW, dan tatkala hijrah pun bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga begitu besar keutamaan Abu Bakar karena ya ucapannya, jawabannya itu sama dengan jawaban Rasulullah SAW. Nah, Allah alam. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kembali kita memberikan kesempatan kepada pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, untuk bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa melalui line interaktif kita di 0822 88 88 6630, atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga SMS, atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan. Kita dahulukan yang interaktif kalau ada. Jika tidak, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini sudah ada pertanyaan di Medan Mengaji dan Rosyad dulu, Ustaz, kita bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana kiat-kiat supaya sholat khusyuk? Karena sangat susah untuk khusyuk dalam sholat. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz. Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan di podcast-podcast sebelumnya, ya, sepertinya. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat khusyuk? Ya, dan ini merupakan di antara ciri keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Ya, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Nah, bagaimana kita bisa mendatangkan kekhusyukan di dalam salat? Sementara khusyuk itu inti dari salat yang kita laksanakan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar salat kita itu bisa khusyuk.
Nah, yang pertama, hendaknya yang kita lakukan, salat yang kita lakukan itu bersamaan dengan salat Rasulullah, menepati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini poin yang pertama. Ya, salat yang kita lakukan tata caranya itu menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, di antara perkara yang harus kita perhatikan agar kita khusyuk di dalam salat kita adalah tumakninah. Nabi SAW pernah menegur orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, dan tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Sehingga kalau sholat seorang tidak tumakninah, ini seperti sholat patok ayam, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan seburuk-buruk pencuri, yaitu pencuri dalam sholat, yang mereka tidak tumakninah di dalam rukuk dan sujudnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang bisa kita lakukan agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah memahami apa yang kita baca. Ya, kita senantiasa membaca Al-Fatihah dan itu merupakan rukun. Tapi kita nggak tahu apa yang kita baca itu. Al-Fatihah itu bagaimana? Bagaimana menghadirkan Al-Fatihah itu di dalam bacaan kita? Maka lihatlah hadis qudsi yang Nabi SAW telah menjelaskan. Ya, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara hambaku dan antaraku dan antara hambaku dua bagian. Allah mengatakan salat itu dibagi dua bagian. Ya, dibagi dua bagian. Ada sebagian untuk Allah Subhanahu wa taala dan sebagian untuk hamba-hambanya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi menghadirkan ucapan itu pada saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hambaku telah memujiku, dan seterusnya. Jadi memahami yang kita baca ini bisa mendatangkan kekhusyukan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat kita, menjadikan salat kita itu merupakan salat yang terakhir. Ya, Nabi pernah memberikan nasihat kepada salah seorang yang dia minta nasihat kepada Nabi, dan Nabi mengatakan idza qumta fi shalatika fasalli salata muwaddi'in. Apabila engkau salat, maka jadikanlah itu salat yang terakhir. Jadi kita menganggap salat kita itu adalah salat yang terakhir. Biasanya kalau kita menganggap itu merupakan sholat kita yang terakhir, nah kita akan berusaha semaksimal mungkin agar sholat kita sempurna. Kemudian yang terakhir mungkin merasa diawasi oleh Allah. Jadi menghadirkan di dalam hati kita tengah diawasi oleh Allah, bukan diawasi oleh manusia. Kalau kita menghadirkan pengawasan dari manusia, ini riya. Tapi kalau kita menghadirkan pengawasan dari Allah, inilah keikhlasan. Nah, al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan seperti itu ya insya Allah kita bisa khusyuk di dalam salat-salat kita. Dan mungkin yang terakhir adalah perbanyak berdoa. Ya, perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhusyukan kepada kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Itu doa yang terakhir suruh diterjemahkan sendiri aja Ustaz, jadi PR. Oh iya. Baik, dan ini mungkin bisa jadi bagian dari konten yang diarsipkan di IG-nya Medan Mengaji ya. Nanti kan sering di-share tuh potongan-potongan video, karena kan lumayan sering ditanyakan gitu ya. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang dosa yang berkaitan dengan hak hamba. Apabila kita sudah meminta maaf dengan setulus hati, tetapi masih tetap yang kita mintai maaf tetap tidak mau memaafkan dikarenakan masih sakit hati. Lalu bagaimana dengan kita ini di akhirat nanti Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan taubat dari kezaliman yang kita lakukan terhadap hamba, maka poin yang pentingnya adalah minta halal. Dan beliau mengatakan, dalam rangka meminta halal itu, kalaupun harus mengeluarkan harta, keluarkan harta kita. Karena hari ini harta itu masih bermanfaat. Ya, tapi nanti pada hari kiamat yang bermanfaat hanyalah apa? Dosa dan pahala. Ya, kita punya
pahala diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Habis pahala kita, tinggallah dosa-dosa mereka yang diberikan kepada kita, kan seperti itu dia. Maka sebisa mungkin bagaimana caranya kita minta halal. Ya, kita minta halal dari saudara kita. Apapun cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan halal darinya. Seperti itu dia. Apakah kita berulang-ulang? Tentunya bukan dalam rangka ingin menghinakan diri kita di hadapan dia. Tapi karena apa? Karena kita khawatir dengan suatu hari di mana kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berusahalah untuk meminta, kemudian berdoalah kepada Allah, karena hati saudara kita itu di tangan Allah. Ya, dan kita kembali kepada hadis tadi. Ketika Allah telah mencintai seorang, apa yang terjadi? Allah akan jadikan penduduk bumi itu mencintai dia. Maka carilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya penduduk bumi itu benci kepada kita karena kita telah berusaha untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya Allah mencintai kita, maka orang yang tadinya membenci kita, Allah bolak-balik hatinya. Allah ganti hatinya sehingga dia mencintai kita. Maka fokus kita selain kita ya terus meminta maaf kepada orang tersebut, minta halal kepada orang tersebut, carilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu cara agar hatinya itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia tidak suka, lalu Allah balik menjadi memaafkan kita. Berusahalah terus. Ya, berusahalah terus, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui usaha yang sudah kita lakukan. Nah, Allah a'lam. Mungkin bisa traktir umroh gitu ya, Ustaz. Masya Allah. Biar dimaafkan ya. Salah satu strategi mungkin, Ustaz. Nah, ya, intinya hadiah, dengan ini ya, dengan hadiah-hadiah. Hadiah gitu itu ya, meluluhkan hati. Ya, mungkin sekali kita belum dapat maafnya, kemudian seterusnya atau orang-orang dekatnya sampaikan, ada usaha kita, bukan kita nggak peduli. Yang penting kan saya sudah minta maaf. Yang masalah dia nggak memaafkan itu urusan dia dengan Allah. Iya, itu urusan dia dengan Allah. Dia nggak memaafkan. Dia minta balasan nanti pada hari kiamat. Itulah urusannya dengan Allah. Nah, apakah kita ingin pahala-pahala kita habis ditransfer ke dia semua? Nah, seperti itu dia. Maka bagaimana caranya? Maka benarlah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalaulah hari ini harta itu bermanfaat, manfaatkanlah harta kita. Ya, daripada capeknya kita sholat, letihnya kita berpuasa, hausnya kita baca Quran, habis semuanya. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah. Ustaz, kita boleh bacakan lagi, Ustaz, pertanyaan yang udah masuk. Baik, ini yang dari WhatsApp-nya Rosyad TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan juga seluruh kaum muslimin. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum pernikahan yang dinikahkan oleh wali hakim, sedangkan wali si wanita masih ada? Apakah pernikahannya sah atau tidak? Dulu wanita ini memiliki pemahaman mudah dalam mentakfir, sehingga akibat dari pemahaman itu ia pergi kabur dari rumah, meninggalkan keluarga karena menganggap kedua orang tuanya telah jatuh dalam kekafiran. Lalu ia ikut bergabung dengan kelompok yang sepemahaman dengan dia, dan selang beberapa hari setelah bergabung ia tidak punya pasangan mahram yang menjaganya karena dikhawatirkan terjadi fitnah, maka ia menikah dengan ikhwan yang ikut bergabung juga dengan kelompok itu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan mereka hidayah. Mereka telah bertaubat dan mengakui kesalahan-kesalahan dahulu, menyesali apa yang terjadi dan telah meminta maaf kepada keluarga. Bagaimana hukum pernikahannya, Ustaz? Mohon dijawab, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, Nabi kita SAW telah mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Nah, sementara saudara kita jatuh di dalam pemahaman yang menyimpang nih, sampai pada akhirnya orang tuanya dia kafirkan. Nah, kalau sudah orang tua kafir tidak sah menjadi wali, kan seperti itu dia. Nah, ini jahil. Ya, ini salah di dalam memahami. Ya, ketika berbeda pemahaman antara orang tua dengan anak, ya memang jelas. Ya, kalau dia seorang muslim sementara walinya ya non muslim, orang tuanya adalah non muslim, maka tidak layak walinya itu menikahkannya. Maka hal ini diserahkan kepada wali hakim, dan inilah yang dilakukan sampai pada akhirnya ya mereka sadar bahwasanya perbuatan mereka ini salah, dan perbuatan mereka ini salah karena apa? Karena pemahaman yang menyimpang. Nah, jadi yang sudah dilakukan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saudara kita dan memberikan hidayah kepada saudara kita beserta dengan keluarganya. Ya, kemudian bagaimana agar
pernikahan mereka ini benar, sementara yang dahulu itu mereka lakukan karena kekeliruan karena berpendapat. Nah, selagi ada orang tua, maka tidak layak wali hakim untuk menikahkan seorang wanita, kecuali orang tua ini menyerahkan, seperti itu dia. Orang tuanya ada, tapi dia menyerahkan kepada wali hakim, mungkin karena dia nggak ngerti, nggak sanggup, ya, dan lain sebagainya. Kemudian diserahkan kepada wali hakim, maka tidak mengapa. Nah, apakah pada saat menikah yang dahulu, ya, kemudian orang tua tidak ikut serta, tapi minta ridho dari orang tua, ya, minta keikhlasan dari orang tua, minta diwakilkan oleh orang lain, misalnya wali hakim. Kalau ternyata dia sudah meminta orang tuanya menjadi walinya, ya, memintakan orang tua yang menjadi walinya adalah wali hakim, maka tidak mengapa. Tapi kalau langsung yang menikahkan adalah wali hakim tanpa persetujuan orang tuanya yang sah, maka nikahnya tidak sah. Ya, maka nikahnya tidak sah, karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa biwaliin. Tidak boleh nikah, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, sekarang bagaimana? Silahkan dinikahkan, ya, secara syar'i, karena yang dilakukan pada saat mereka menikah itu sesuatu kekeliruan yang salah di dalam memahami agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Tinggal nanti datangkan orang tuanya, minta keridhaan orang tuanya, minta maaf kepada orang tuanya, dan cukup ijab kabul dan dinikahkan ulang. Allah alam. Baik, Ustaz. Tanggung, Ustaz. Masih Ya. boleh dibacakan, Ustaz? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, Ana mau bertanya. Ketika seorang ayah memberitahu anaknya untuk harus mendapatkan juara kelas, minimal masuk 10 besar, dan sang anak sudah berusaha sebisanya, namun sang ayah merasa kecewa karena tidak seperti yang diinginkan ayahnya. Akhirnya ayah tersebut marah, kecewa. Bagaimana yang harus dilakukan seorang anak tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, anak diberikan sugesti, motivasi, target agar dia mendapatkan 10 besar. Dia sudah berusaha nih. Dia sudah berusaha. Ikhtiar sudah dilakukan. Cara-cara untuk mendapatkan yang seperti itu dia sudah peroleh. Nah, ternyata teman-temannya lebih pintar dari dia. Ya, dan ini sudah Allah takdirkan. Apa yang terjadi pada dirinya itu sudah Allah takdirkan, sehingga dia tidak memperoleh apa yang diharapkan oleh orang tua. Seharusnya orang tua tetap memberikan pujian kepada anaknya, ya, karena dia sudah berusaha. Bahkan kalau seandainya orang tua sendiri melihat ada perubahan pada anak, sikapnya, belajarnya, semangatnya ada, tapi karena mungkin, ya, teman-temannya lebih pintar dari dia, lebih berprestasi dari dia, lebih bersemangat dari dia, akhirnya dia tidak mendapatkannya. Yang seperti ini hendaklah tetap diberikan reward, walaupun rewardnya itu tidak sama sebagaimana yang dijanjikan oleh orang tua. Untuk apa kita marah? Dan apa manfaatnya orang tua marah ketika anak tidak berprestasi di dunia? Yang paling penting adalah ketika anak itu punya prestasi terhadap agamanya, sholatnya, akhlaknya, ya, baca Qur'annya, walaupun dia tidak mendapatkan ranking-ranking di kelasnya. Nah, seperti itu dia. Karena pada dasarnya rapot yang kita dapatkan itu nggak dibawa kemana-mana, tapi yang dibawa kemana-mana apa? Akhlak. Ya, kepribadian kita, sikap kita, itu yang kita bawa kemana-mana. Kita nggak akan tunjukkan kepada orang-orang, saya ranking 1 loh, ini rankingnya, ya, saya juara kelas. Enggak, orang akan melihat sikap kita, orang akan melihat kesolehan kita. Udah, itu suatu kelebihan. Ketika anaknya ternyata Masya Allah rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, ya, orang-orang akan mengatakan ketika dia masih kecil, ini anak siapa? Ya, ini anak siapa? Berarti yang dijadikan sasaran di sini siapa? Orang tuanya. Bukan dikatakan ini anak ini sekolah di mana. Tidak seperti itu, kecuali memang dia pakai pakaian seragam, kan seperti itu. Iya. Tapi kalau setiap harinya dia sholat berjamaah pakai pakaian biasa, orang akan mengatakan ini anak siapa? Masya Allah nih. Ya, rajin melaksanakan sholat, ke masjid lagi, perkataannya juga bagus. Dia nggak bawa rapot kemana-mana. Maka hendaknya orang tua harus paham, ya, keterbatasan anak. Boleh jadi dia sudah berusaha. Ya, boleh jadi dia sudah berusaha dengan target yang sudah disampaikan oleh orang tua, tapi Allah berkehendak lain. Ya, ternyata teman-temannya lebih bisa mendapatkan itu daripada dia. Maka tetap orang tua itu bersikap bersikap bijak, tetap berikan reward, tetap memberikan hadiah walaupun tidak sama seperti yang dia dijanjikan. Nah,
Bagaimana dengan anak? Ya, bagaimana dengan posisi si anak? Ya, apakah dia marah dengan orang tuanya ketika orang tuanya marah? Tidak. Ya, kemudian dalam kondisi seperti itu hendaknya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berikhtiar, dia sudah bertawakal, tapi dia yakin akan takdir Allah. Ya, dia belum mendapatkannya. Itu yang menjadikan dia lapang dan enggak frustasi dengan ucapan orang tuanya. Nah, demikian. Allah a'lam. Jadi nggak boleh dijawab juga ya Ustaz? Ya kan udah berusaha Abi, udah berusaha ya. Udahlah gitu, nggak boleh kalau, juga. kalau jawabannya dia mengatakan B sudah takdir, selesai semuanya. Iya. Apalagi kalau orang tuanya paham kan, ya gitu. sudah. Ya Abi kan sudah tahu, saya sudah berusaha, saya sudah murojaah, tapi teman-teman lebih beruntung kan seperti itu. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Nah, demikian. Baik Ustaz. Dan ini satu lagi Ustaz, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau bertanya, bagaimana cara berbakti Ana untuk orang tua yang sikap orang tua Ana yang selalu mengingat kepahitan orang tuanya dulu yang tidak peduli kepada beliau. Namun beliau juga bersikap seperti itu juga kepada Ana dan adik Ana. Syukron Ustaz. Nah, ketika orang tua kita bersikap cuek, acuh tak acuh terhadap anaknya, itu karena kan dia mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya dulu. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita juga akan bersikap sebagaimana orang tua kita? Jawabannya tidak. Ketika kita faham dalil perintah untuk berbakti kepada orang tua, wajib setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita mendapatkan orang tua, biarlah dia dengan masa lalunya. Dan jangan kita balas masa lalu orang tua dengan sikap kita yang juga cuek terhadap kita. Ya. Nah, seperti itu. Dan kita juga cuek terhadap orang tua kita, tidak boleh. Ya, karena pada akhirnya yang seperti ini, karakter yang seperti ini akan mewariskan nanti. Kita juga akan bersikap cuek terhadap anak-anak kita nanti kalau seandainya kita menikah. Maka mata rantai yang seperti ini hendaknya diputus. Yang orang tua melakukan sikapnya karena dia mendapatkan sikap dari orang tuanya sebelumnya, kita tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap diri kita. Kita balas dengan kebaikan. Boleh jadi dengan kebaikan-kebaikan kita, pedulinya kita ya terhadap orang tua kita, ini bisa merubah mindset dia, pemahaman dia bahwasanya tidak semuanya demikian. Dan di samping itu perbuatan kita berbakti kepadanya agar apa? Anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Al jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kita mendapatkan sikap acuh tak acuh dari orang tua kita, maka jangan kita balas. Karena walhasil kita juga akan melakukan hal yang sama dengan anak-anak kita nantinya. Kita diperintahkan untuk apa? Berbuat ihsan sebaik mungkin. Bagaimanapun kita mendapatkan orang tua kita, kita tidak boleh membalas keburukan mereka dengan keburukan kita. Karena Allah telah menjadikan kita di muka bumi ini sampai kita faham agama dan kita bisa berbakti, itu karena orang tua kita. Itu karena orang tua kita. Hadirnya kita di muka bumi ini itu karena orang tua kita. Fahamnya kita agama karena orang tua kita, walaupun orang tua kita tidak memberikan pemahaman agama kepada kita. Maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik agar anak-anak kita nantinya juga membalas kita ketika kita sudah menjadi tua. Ya, dalam kondisi kita tidak bisa memberikan manfaat lagi kepada anak-anak kita, ternyata anak-anak kita yang memberikan manfaat untuk kita. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sudah jam 3. Tapi insya Allah masih ada waktu ya, karena program kita yang ada biasanya kayaknya ditunda hari ini, jadi kita masih bisa ada waktu Ustaz sedikit. Kita mau bertanya soal segmen kedua tadi Ustaz. Ya. Kalau pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditanyakan ke Nabi juga ditanyakan ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata memiliki kemiripan dalam jawaban gitu. Kalau istilah anak sekarang ini karena satu frekuensi ya Ustaz. Satu frekuensi, dan satu frekuensi ini Ustaz, maksudnya kita bisa memiliki kemiripan dengan orang yang dekat kita, dan tentunya kita harapkan itu orang yang baik gitu, yang orang soleh gitu ya Ustaz. Ini apakah sesuatu yang memang itu murni karunia dari Allah yang kita nggak perlu ada kerja keras untuk itu, ya itu memang Allah yang mengaruniakan gitu kan? Atau memang diri ini bisa diajak, ditempah atau dipaksakan dahulu, atau seperti apa Ustaz? Nah,
Apakah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau memang ini sesuatu yang kita usahakan? Nah, ini pula lah yang dilontarkan oleh Asyaj ibn Qais ketika Nabi SAW mengatakan kepada Asyaj, wahai Asyaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah dan Rasulnya cintai, ya, yaitu sifat santun dan tidak tergesa-gesa, sabar. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah sifat ini sesuatu yang aku usahakan atau memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan dua sifat kepadaku, ya, dengan dua sifat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan ada juga yang bisa diusahakan. Nah, kebersamaan kita, ketepatan ucapan kita dengan saudara kita, karena memang biasanya kita berteman itu karena karakter yang sama. Kita bisa jalan karena karakter yang sama. Ya, lihat karakter Nabi SAW dengan Abu Bakar. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak suka dengan apa? Dengan khamar. Nabi tidak suka dengan berhala. Kan seperti itu. Nabi tidak suka dengan sampai Nabi dilindungi tidak mendengarkan musik. Nah, ternyata ini juga disukai oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak suka dengan khamar. Ketika dia melihat ada seorang yang minum khamar, kemudian dia memegang kotoran, nggak tahu itu kotoran atau bukan. Setelah dia cium bahwasannya itu kotoran, sadarlah itu bahwasanya kotoran. Sehingga sejak saat itu Abu Bakar tidak mau, ya, tidak menyukai yang namanya khamar. Demikian juga dengan berhala. Beliau tidak pernah menyembah berhala di masa beliau belum masuk Islam, belum diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kebersamaan itu, kebersamaan sifat, sama-sama sifat yang dimiliki oleh seseorang, ini bisa menjadikan seseorang itu bisa bersama. Kita berteman juga seperti itu. Dan kita nggak ingin teman yang kita miliki itu karakternya bertolak belakang dengan kita. Kalaupun kita berteman dengan dia, itu hanya sebatas saja. Ya, kita akan mencari teman yang memang karakternya sama dengan kita, sehingga ketika kita punya sikap, ya, ternyata teman kita sama sikapnya dengan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allah jadikan ketepatan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar. Ini menunjukkan apa? Yang pertama, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketepatan. Yang kedua, karena sesuatu yang memang diusahakan. Diusahakannya bagaimana? Karena mereka memiliki sifat yang sama. Kebersamaan mereka, tahu bagaimana hati masing-masing. Ya, selalu sama di dalam melakukan sesuatu. Ini yang mengakibatkan ucapan perbuatan itu sama. Nah, bisa saja itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa saja itu sesuatu yang memang kita usahakan sebagaimana sifat tadi, sesuatu yang memang sudah Allah tanamkan sejak kecil pada diri kita, atau memang kita usahakan ketika kita belajar. Nah, demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin sedikit lagi soal itu Ustaz. Nah, ada orang yang sepertinya nih Ustaz, kita lihat dia bisa masuk ke semua itu Ustaz, ke semua orang lah gitu Ustaz. Ini apakah ini termasuk dari sifat yang terpuji atau seperti apa Ustaz? Dia bisa satu frekuensi ketika duduk-duduk sama orang yang baik, ketika sama orang yang sedang baik atau kurang baik gitu-gitu Ustaz. Ini apakah termasuk sesuatu yang terpuji? Intinya dia kayak joker lah Ustaz, bisa masuk kemana aja gitu Ustaz. Ini apakah termasuk karakter yang terpuji atau seperti apa Ustaz? Tapi kalau tujuannya baik, ya, kalau tujuannya baik bisa masuk kemana-mana. Ketika dia masuk ke dalam ternyata orang-orang soleh, memang karakternya seperti itu. Lalu ketika dia masuk kepada orang-orang yang memang nggak baik, tujuannya ingin menarik, ya. Tapi kalau tujuannya untuk menghancurkan, ya, misalnya dia gabung dengan orang-orang soleh, tujuannya mencari celah, ya, tujuannya mencari celah. Kemudian ketika gabung dengan orang-orang yang nggak baik, ya, satu model dengan dia, pada akhirnya dia sebutkan kekurangannya. Ini kan munafik. Oke. Ya, di mana munafik itu seperti bunglon yang dia menyesuaikan kondisinya. Kalaulah memang tujuannya seperti itu, ini nggak bagus. Tapi kalau dia menyesuaikan kondisi, misalnya memang karakter dia baik, ya, Nabi kan masuk semua kalangan. Nabi kita SAW masuk ke semua kalangan. Tapi tujuan Nabi masuk itu untuk apa? Untuk dakwah.
Ya, tidak lain dari itu adalah untuk berdakwah. Ketika berhadapan dengan orang-orang kasar, bagaimana sikap Nabi kan seperti itu. Tetap menampakkan kebaikan. Bukan ketika kita kumpul dengan orang-orang kasar, kita juga menampakkan sikap kasar kita. Nggak benar seperti ini. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang baik, kita juga baik. Berhadapan dengan orang soleh, solehlah kita. Ya, berhadapan dengan preman, premanlah kita. Enggak seperti itu. Tetap yang kita munculkan adalah sifat dasar yang baik pada diri kita, yang tujuannya ketika kita bermuamalah dengan mereka yang tidak baik, mereka mengambil manfaat dari kita. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi diterima semua kalangan. Dan Nabi pada saat diterima oleh semua kalangan, Nabi nggak ngikut kebiasaan mereka. Nabi nggak mengikut karakter mereka. Tetap yang Nabi tampilkan adalah kelembutan, kebaikan, akhlak Nabi SAW. Makanya musuh-musuh Nabi pun memuji ya tentang karakter Nabi. Nah, apakah orang yang bisa masuk kemana-mana seperti karakter Nabi, atau memang mengikuti keadaan nih? Kalau ternyata mengikuti keadaan, maka ini nggak benar. Dengan orang soleh, jadi solehlah dia. Dengan orang yang nggak sholatlah dia. Berarti yang seperti ini karakter orang-orang munafik. Yang ini tidak benar. Ya, selagi kita memiliki karakter yang baik, maka kita tunjukkan yang mana yang kita bisa ikut, yang mana bisa kita tolak dengan sikap yang bijak. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, kalau dari pembahasan kita di pertemuan lalu, nggak menjadi indikator atau tolak ukur ketika kita bisa masuk ke semua golongan itu harus loyal kepada mereka gitu. Nah, ya demikian. Kita nggak akan bisa mengikuti 100% apa yang mereka mau. Ya, apalagi hal itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi. Ya, boleh silahkan. Ya, Nabi beribadah dengan Tuhannya, kami beribadah dengan Tuhan kami, lalu kami beribadah dengan Tuhannya Muhammad, tapi Muhammad mengikuti ibadah Tuhan kami juga seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya kan turun ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi kita punya sikap nih. Sikap kita gimana? Boleh kita masuk di semua kalangan, tapi kita harus punya jati diri. Kita punya sikap, ya mana yang kita tunjukkan dan mana yang kita tidak lakukan. Nah, seperti itu dia. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Dan kembali ke segmen pertama tadi, Ustaz, yang tentang memaafkan. Apakah menjadi indikasi seseorang itu belum memaafkan ketika dia tetap dia bisa berbuat baik terhadap orang yang udah berbuat salah sama dia, tapi dia membatasi muamalahnya, Ustaz? Nah, kalau dia sudah mengatakan ya sudah saya maafkan, sudah selesai. Zahirnya sudah. Oke. Ya. Sementara sikapnya yang tadinya Masya Allah akrab nih, ya sudah renggang. Ya. Naam. Mengembalikan hati yang sudah terluka ini sulit. Siap. Ya, sampai pada akhirnya dia mengambil sikap. Apakah yang seperti ini dia tidak memaafkan? Kita hanya mengambil hukum dohir. Ya, kita minta maaf nih, dia sudah maafkan. Sudah selesai. Sudah halal. Halal itu sudah kita dapatkan. Nah, terkait dengan muamalah kemudian dia jaga jarak, itu urusan dia. Ya, yang jelas kita sudah mendapatkan maaf. Begitu juga dengan kita. Kita mendapatkan perlakuan zalim, lalu kita memaafkan. Ya, kemudian kita jaga jarak. Apakah ini perkara yang dilarang? Tidak. Ini dalam rangka menjaga hati kita. Dan kita tidak ingin kita mendapatkan kezaliman yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti itu dia. Dan biasanya memang seperti itu. Kalau sudah dimaafkan, ya sudah selesai masalahnya. Tapi memang menghilangkan dan mengembalikan seperti semula, itu bukan perkara yang mudah. Namun hukum zahir kita sudah bisa ambil. Dia sudah memaafkan, sudah selesai. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Dan masih di segmen awal tadi, Ustaz, kita kembali tentang yang berita palsu atau hoax yang tersebar gitu, Ustaz. Nah, terhadap kita yang mendapatkan berita ini bagaimana sikap kita yang seharusnya, Ustaz? Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan berita-berita yang bohong ini? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, dan ini juga diingatkan. Ya, dan ini juga diingatkan kepada para sahabat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita kepada kalian dari seorang yang fasik, maka tabayun dulu. Jadi nggak boleh kita terima ini. Ya, nggak boleh langsung kita terima, tabayun, cross check dulu. Benar nggak? Nah, kalaulah memang benar, apakah mesti kita sebarkan kepada orang lain? Belum tentu. Karena apa? Ini berita yang bermasalah ini.
ya berita yang menodai kehormatan orang lain. Bahkan berita baik saja yang sampai kepada kita nggak boleh langsung menyampaikan kepada orang lain. Nah, dalilnya apa? Mu'adz ibnu Jabal pernah ditanya oleh Nabi kita SAW, "Ya Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Maka Mu'adz mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Nabi mengatakan, hak Allah terhadap hambanya hendaklah dia beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan mengadab siapa-siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Mu'adz? "Ya Rasulullah, apakah berita baik ini boleh aku sebarkan?" Apa kata Nabi SAW? Jangan. Ini berita baik nih. Berita baik saja, kita nggak boleh terburu-buru menyebarkan. Karena apa? Boleh jadi pada saat kita menyampaikan berita baik, orang yang mendengarkan berita baik itu gagal paham, salah memahami, kan seperti itu. Salah memahami berita kita sampai pada akhirnya ya dia menyebarkan berita yang salah dari kita. Nah, makanya Nabi mengatakan kepada Mu'adz, jangan. Kenapa? Karena kalau seandainya berita baik ini disampaikan kepada para sahabat, mereka akan udah pasrah, tawakal aja, nggak perlu beramal lagi. Ya, tidak perlu beramal lagi. Padahal surga itu kan punya tingkatan, dan tingkatan itu bisa diraih dengan amalan-amalan. Sampai pada akhirnya karena ini ilmu, ya akhirnya Mu'adz sebelum meninggal dunia belum menyampaikan hadis ini. Ya, itulah berita baik. Ya, berita baik saja kita berhati-hati untuk menyampaikannya. Apalagi berita bohong. Nah, berita bohong tabayun dulu. Dan kalau memang sudah jelas beritanya, apa manfaatnya kita menyebarkan? Ya, kita sudah tabayun nih. Ya, ternyata memang benar seperti itu kondisinya. Apa manfaatnya kita menyebarkan kepada orang lain? Nah, sebagaimana berita baik, kita juga berhati-hati menyebarkannya. Dan lebih dari itu, berita bohong, hendaknya kita tahan. Jangan sampai kita menyebarkan kepada orang lain. Demikian. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin di podcast spesial Kaula Muda ini kita cukupkan di 2 segmen saja terkait pembahasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Ustaz, insyaallah. Nah, insyaallah. Dan sebelum ditutup Ustaz, seperti biasa Ustaz, mungkin ada nasihat buat kita semua Ustaz, silakan Ustaz. Faedah yang bisa kita ambil dari 2 poin berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika di hadapan kita ada 2 pilihan. Pilihan membalas kezaliman ataukah pilihan memaafkan. Maka di dalam syariat kita, kalau membalas itu boleh, tapi sesuai dengan apa yang kita dapati. Namun ketika kita memilih memaafkan dan memperbaiki keadaannya, maka Allah menyiapkan pahala dan ampunannya untuk kita. Tinggal kita milih yang mana nih. Pilih membalas ataukah milih sesuatu yang ada di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik berupa ampunan, maaf dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang kedua dari kebersamaan Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW, ketepatan hati. Ya, seorang teman dengan teman yang lainnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada keduanya. Ya, karena apa? Dibangunnya kebersamaan, dibangunnya pertemanan di atas keimanan, ini bisa menyesuaikan ucapan yang satu dengan yang lain. Ya, jadi pertemanan yang dibangun di atas keimanan ini faedahnya begitu besar, sampai-sampai sikap dan perbuatan kita itu menyamai orang yang kita cintai, ya karena Allah Subhanahu wa taala itu teman kita. Maka hendaknya tatkala kita berteman itu dibangun di atas keimanan, dan itu pula lah yang mengeratkan kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan sampai Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.